kira di level ini ya, kalau kita lihat narasi-narasi berbagai media mainstream itu kan memuji-muji capaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Tetapi kalau kita lihat secara objektif, maka pujian itu sebenarnya pujian yang bias, ya, pujian yang tidak tepat. Kenapa? Karena ya oke, kita tumbuh 5,72, tetapi pertumbuhan ini ya adalah dibayang-bayangi oleh negara tetangga kita yang jauh lebih cepat gitu. Nah, saya kira ya Ibu Sri Mulyani ya perlu belajar dari negara-negara tetangga kita, terutama Vietnam. Kenapa Vietnam bisa punya pertumbuhan yang double digit? Menurut saya sangat impresif loh. Ya, di tengah Cina hanya 3,9, Amerikanya 1,6%, Vietnam 13,7, kan sangat impresif. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama. Kenapa Vietnam berada sampai di level itu, pertumbuhannya double digit? Yang pertama ya menurut saya ini karena daya beli masyarakat Vietnam itu pulihnya lebih cepat. Ini bukan berangkat dari tiba-tiba ya, mulai lebih cepat. Ini karena penanganan pandemi COVID 2 tahun terakhir 2020-2021 itu Vietnam menempuh pendekatan yang sangat brilian, yaitu pendekatan yang tegas. Dia melakukan lockdown dan terbatas. Jadi bisa dibilang lockdownnya itu tingkatnya kecamatan. Begitu ada kasus COVID di desa A, itu di lockdown bukan desanya doang, kecamatannya di lockdown. Tetapi begitu diketahui ya, dan lockdown itu betul-betul ketat. Begitu selesai ya dibuka lagi. Makanya Vietnam termasuk menurut saya yang berhasil, yang paling berhasil di ASEAN. Nah, dampak karena dia berhasil menangani COVID, ya, kita melihat daya beli masyarakat juga pulihnya lebih cepat. Ya. Nah, daya beli masyarakat yang pulih itu tidak juga berdiri sendiri. Itu karena juga ada kebijakan dari Menteri Ekonomi Vietnam itu menurunkan PPN yang berlaku untuk semua barang dan jasa di negeri itu dari 10%, dia malah menurunkannya menjadi 8%. Ya, saya pernah mengutip Vietnam sistem PPN-nya ketika malah DPR itu membuat undang-undang yang sudah disahkan, rancangan undang-undang yang sudah disahkan bahwa pemerintah diizinkan menaikkan PPN sampai 15%. Dan pemerintah tahun ini 2023 menaikkan PPN-nya menjadi 11%. Kebalikan ya, Vietnam turun jadi 8, Indonesia malah naik jadi 11. Nah, PPN ini kan berarti langsung ditransmisikan harganya itu selisih 1% ke barang. Jadi bukan barang itu secara makro, secara agregat ya, seluruh barang, seluruh jasa itu naik 1%. Ya, karena PPN tadi. Ya, sementara Vietnam diturunkan, dia turun 2%. Penurunan 2% ini ternyata memicu daya beli masyarakat, makanya konsumsi masyarakat Vietnam itu tinggi, ya, sehingga dia bisa menggenjot pertumbuhan lebih tinggi lagi menjadi 13,7. Yang kedua, tidak hanya itu saja, ya, Vietnam juga tercatat memiliki pertumbuhan yang begitu mengesankan terkait ekspor, terutama ke Amerika. Ekspor ke Amerika ini hampir 24% tumbuhnya dalam satu triwulan terakhir. Artinya apa? Vietnam sudah mulai kompatibel dengan sistem ekonomi global, apalagi Amerika ya yang cukup ketat dalam hal persyaratan barang yang masuk ke Amerika. Dia ternyata sudah memenuhi itu. Jadi dia sudah menawarkan satu barang yang murah, yang berkualitas, dan dia sudah masuk pasar Amerika. Makanya peningkatannya 24%.